Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Siang hari ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda di RRI Bandung tentunya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik mengenai jati diri dan kepemimpinan Ki Sunda dari masa ke masa. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber yang akan berbincang bersama kita. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andi Suwirta M.Hum. Assalamualaikum Pak Dr. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah Pak Dr. Andi ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Ya Pak Dr. Andi, kita akan membahas mengenai jati diri dan kepemimpinan Ki Sunda dari masa ke masa. Nah, berbicara tentang seorang pemimpin bukan hanya tentang jabatan, kemudian juga kekuasaan, tetapi tentunya menjadi seorang pemimpin yang harus memiliki jati diri terkait dengan kita di Sunda. Ini menarik ya. Nah, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Dr. Andi tentang jati diri dan kepemimpinan Ki Sunda dari masa ke masa, mangga. Terima kasih Ibu. Terkait jati diri Ki Sunda tentu mengacu pada identitas, karakter, dan ciri khas masyarakat Sunda yang merangkumi bahasa, budaya, sifat, dan nilai-nilai leluhur yang mempersatukan masyarakat etnik Sunda. Sebagaimana kita maklum, masyarakat Sunda adalah etnik kedua terbesar di Indonesia selepas bangsa Jawa. Karena itu, saya melihat tepat sekali misalnya bila kita melihat mata uang rupiah yang paling besar nominal 100.000 adalah tokoh proklamator Soekarno-Hatta, manakala yang 50.000 adalah tokoh Sunda, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya. Dengan demikian, jati diri bagi etnik Sunda, bagi Ki Sunda, bagi masyarakat Sunda sangatlah penting. Baik, jadi untuk kepemimpinan di Sunda sendiri memang sudah diterapkan dari sejak zaman dahulu ya, terkait dengan adanya tokoh-tokoh pemimpin dari Sunda begitu ya, tadi seperti yang Bapak utarakan. Nah, yang menarik adalah dalam konteks jati diri kepemimpinan Ki Sunda sendiri ini Pak Dokter ya, ini tentunya memiliki karakteristik ya yang harus dimiliki begitu. Di antaranya nih Pak Dokter, seperti apa? Ya, karakteristik kepemimpinan Ki Sunda atau masyarakat Sunda terutama dalam konteks sejarah ya. Kita mengenal misalnya ada sejarah kerajaan Sunda. Seperti misalnya kerajaan Pajajaran atau kerajaan Galuh yang mencerminkan karakteristiknya adalah tipe kepemimpinan yang ideal. Seperti apa? Misalnya yang tentu yang mengayomi rakyat, yang membangun kesejahteraan, dan berani menghadapi tantangan, serta sangat mencintai tanah airnya, lemah cairnya. Karena itu kita melihat bahwa karakteristik dan tipe kepemimpinan Sunda pada masa lalu jelas tercermin misalnya dari frasa silih asa, silih asuh, silih asih yang mencerminkan sikap kasih sayang, toleransi, edukatif, dan juga care, perhatian kepada rakyatnya. Oh, baik. Ini yang cukup menarik Pak Dr. Andi ya. Untuk memiliki karakteristik seperti itu, ya, memiliki karakteristik yang hingga bisa menghadirkan silih asa, silih asih, silih asuh, kemudian juga yang membela kepada rakyat dan juga bisa berkomunikasi tentunya dengan baik ya kepada masyarakat. Nah, untuk hal yang seperti ini, Pak, menurut Pak Dr. Andi sendiri, apakah itu hanya
bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, ataukah itu bisa dipelajari, atau itu timbul dari dirinya sendiri tanpa harus kita mempelajarinya? Ya, karakteristik itu memang satu potensi pada diri seseorang. Tentu dia bisa dibentuk, bisa berkembang melalui pengaruh dari luar. Karena itu menurut saya jati diri, karakteristik bangsa Sunda itu melekat di dalam dirinya. Dia akan semakin berkembang ketika ditreatment, dipengaruhi oleh katakanlah budaya ataupun pengaruh luar. Dalam konteks ini saya menarik menyinggung mengenai silih asah, silih asih, dan silih asuh. Dalam pandangan saya, silih AIU ini, asah, asih, asuh ini, dalam konteks masyarakat Sunda nampaknya lebih mendahulukan silih asah dulu, dalam pengertian supaya saling peduli, saling berbagi, saling mengasah diri. Setelah itu baru silih asih, mesti didasari oleh kasih sayang, didasari juga oleh perasaan membina, perasaan mendidik, sehingga tentu ini mesti dimulai dari diri kita sendiri yang disebut dengan misalnya sakujur, diri sakujur, sadapur, salembur, sagubernur, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat karakteristik jati diri, tentu pertama adalah tiap etnik, tiap bangsa memiliki potensi yang dia bisa berkembang ketika terus diasah, terus juga ditempa oleh kekuatan-kekuatan luar yang merupakan tantangan bagi bangsa tersebut. Baik. Nah, ini tadi terkait dengan Pak Dr. Andi sendiri tadi mencontohkan ya salah satu tokoh di Sunda tentunya, dan ini yang menarik adalah bagaimana sih contohnya tokoh-tokoh Sunda di masa lalu nih Pak Dr. Andi mempraktikkan kepemimpinan yang selaras dengan kearifan lokal dan spiritualitas Sunda nih, mungkin bisa dijelaskan? Ya, pemimpin-pemimpin Sunda masa lalu dalam konteks kerajaan Sunda ya, kita mengenal nama-nama raja yang terkenal, yang mungkin bisa diapresiasi, bisa ditiru ya, nilai-nilai dan semangat kepemimpinannya. Kita mengenal misalnya Wastu Kencana, kita mengenal misalnya Surawisesa, kita mengenal Bunisora. Tapi yang menarik adalah semua raja-raja Sunda yang terkenal itu dan baik itu menggunakan gelar yang sama, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ternyata memiliki satu makna bahwa dia adalah seorang penguasa yang terkenal, penguasa yang harum namanya, penguasa yang baik juga wibawanya. Mengapa bisa demikian? Karena menurut saya para pemimpin Sunda masa lalu itu benar-benar menerapkan apa yang disebut dengan atau mengamalkan apa yang disebut dengan konsep panca jati diri insan. Ini menarik, yang meliputi misalnya mesti pengkuh agamanya, kuat agamanya, luhung elmuna, luas ilmunya, jembar budayana, luas budayanya, rancage gawena, pandai bekerja, dan motekar atau kreatif. Selain itu tentu masyarakat Sunda juga dikenal dengan sifatnya yang ramah, sopan, jujur, dan berani, serta memiliki kearifan lokal tadi. Jadi kearifan lokal, potensi dan jati diri ini tidak hanya dimiliki oleh para pemimpinnya, termasuk masyarakat di tingkat akar rumput juga nampaknya mewarisi kearifan lokal, termasuk nilai-nilai karakter masyarakat Sunda pada umumnya. Baik. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, dan khususnya kita berbicara tentang di konteks Sunda ya, Pak Dr. Andi. Kita kan mengalami beberapa masa ya, ada masa di era kerajaan, kemudian juga masa kolonial, kemudian pasca kemerdekaan. Nah, menurut Bapak Dr. Andi sendiri, apakah ada perbedaan gaya kepemimpinan di Sunda nih ya, di antara era-era tersebut? Ya, pada masa
kerajaan Sunda, tentu saya membaginya dua. Pertama, bangsa Sunda sebagai amir dalam pengertian pemimpin, tapi dalam tahap berikutnya bangsa Sunda sebagai wazir, pembantu atau bukan pemimpin. Pada masa kerajaan Sunda, tentu raja-raja Sunda berkuasa sebagai pemimpin, sebagai amir dengan kekuasaan yang baik, dengan pelaksanaan kebijakan yang juga baik. Tapi ketika memasuki zaman kolonial, nampaknya kita dari seorang amir menjadi seorang wazir dalam pengertian hanya membantu pihak kolonial untuk melaksanakan administrasi pemerintahannya. Sebagaimana kita tahu, setelah Pajajaran runtuh misalnya, kita dikuasai oleh Mataram dari Jawa Tengah. Tapi ketika Mataram mengalami konflik internal di kerajaannya, diintervensi oleh POC Belanda, dan atas jasa POC Belanda itu Mataram kemudian menyerahkan kawasan Priangan, Jawa Barat Sunda ini kepada POC, sehingga masyarakat Sunda, para pemimpinnya khususnya para bupati, dia mengabdi kepada pihak kolonial hanya sebagai wazir, pembantu saja. Begitu juga ketika kita merdeka, nampaknya sampai sekarang kita masih belum menjadi amir dalam pengertian pemimpin nomor satu di Republik ini. Masih sebagai wakil presiden pernah Umar Wirahadikusuma, tapi umumnya adalah wazir, pembantu, apakah dia menteri, apakah dia pemimpin di lembaga-lembaga yang lain. Jadi itulah perkembangan kepemimpinan Ki Sunda dari zaman kerajaan, zaman kolonial, dan zaman kemerdekaan sampai sekarang. Baik. Nah, kalau melihat dari keterangan yang baru saja disampaikan oleh Pak Dr. Andi ya. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat untuk di orang Sunda sendiri gitu ya, sampai detik ini kita masih ada di tahap wazir ya. Jadi apa sih sebetulnya sehingga kita ini belum bisa menempati tempat yang sebutlah tertinggi lah di negara kita? Iya, sebenarnya seperti tadi saya katakan, mungkin itu kalau melihat kepemimpinan dari sisi politik ya, dalam pengertian dari sisi politik mungkin belum ada orang nomor satu dari masyarakat Sunda di Republik ini. Tapi jangan lupa seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi, kita pernah punya seorang Perdana Menteri pada tahun 50-an, dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, sementara Presiden hanya kepala negara tanpa kuasa. Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya, itu Perdana Menteri dari orang Sunda dan punya gagasan yang sangat hebat. Misalnya Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara, itu adalah gagasan orang Sunda. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari sisi dimensi politik pun, pada masa demokrasi liberal tahun 50-an kita pernah pemimpin Indonesia nomor satu yang punya gagasan hebat, yaitu Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Walaupun pada masa selanjutnya ketika kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan menjadi Republik, tadi saya katakan kita masih belum menjadi orang nomor satu, baru punya wakil presiden Umar Wirahadikusuma misalnya. Dan menurut saya itu banyak faktor yang menyebabkannya. Mungkin salah satunya adalah berbeda dengan masyarakat Jawa, kita kehilangan orientasi model politik setelah kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunda runtuh. Kebanyakan kita memang mengidolakan atau membuat referen bahwa kepemimpinan Ki Sunda itu mesti merujuk kepada raja-raja tadi, Siliwangi, yang itu adalah periode zaman Hindu-Buddha. Sementara masyarakat Jawa setelah Majapahit runtuh, mereka punya model kepemimpinan Mataram Islam yang terus diamalkan. Dan sebagaimana kita tahu tentu karena masyarakat Indonesia ini mayoritas adalah Muslim, maka tentu tipe kepemimpinan dengan model kepemimpinan Jawa yang Islam itu kemudian diamalkan sampai sekarang. Sementara kita agak kehilangan orientasi karena setelah Pajajaran yang Hindu itu runtuh, kita tidak menemukan kerajaan Islam yang cukup besar dan bisa dijadikan role model kepemimpinan di Tatar Sunda ini. Baik, dan tentunya pertanyaannya adalah apakah masyarakat Sunda sudah mulai meninggalkan budayanya ya terkait dengan jati diri kepemimpinan Sunda? Nanti akan kita bahas lagi, tetap bersama kami dalam obrolan budaya Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pendengar, masih bersama saya Rosyanti Mustika tentunya dalam obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andi Suwirta, M.Hum, dengan topik mengenai jati diri dan kepemimpinan Ki Sunda dari masa ke masa. Baik Pak Dr. Andi, ini menarik sekali ya. Tadi durasinya lumayan lama ya dari kepemimpinan yang dari tadi yang sudah dibicarakan sampai sekarang nih ya, masih kita belum ada yang menempati posisi yang sama mungkin ya atau lebih dari itu. Nah, apakah masyarakat Sunda sekarang masih mengetahui atau bahkan masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jati diri untuk menjadi seorang pemimpin di Ki Sunda sendiri? Menurut Pak Dr. Andi bagaimana? Ya, seperti saya katakan, bangsa Sunda atau Ki Sunda adalah etnik kedua terbesar di Indonesia setelah bangsa Jawa. Karena itu tentu nilai-nilai, identitas, karakter yang melekat pada diri Ki Sunda itu tetap diapresiasi, tetap dikaji, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga melalui warisan budaya, termasuk juga penggunaan bahasa, sebab yang namanya budaya, bahasa, termasuk juga seni, tradisi lokal, itu adalah merupakan unsur-unsur kearifan lokal yang terus juga diapresiasi, dibina dan dikembangkan oleh masyarakat Sunda sendiri. Termasuk tentu dalam dimensi kepemimpinan. Walaupun tadi saya katakan kepemimpinannya dalam konteks kenegaraan mungkin belum menjadi orang satu, tapi jangan lupa kehidupan dalam bernegara bermasyarakatnya tidak hanya dimensi politik kan, ada juga dimensi ekonomi, dimensi budaya, dimensi sosial, dan kalau dilihat dari sisi itu, saya pikir banyak tokoh-tokoh Sunda juga yang menonjol, termasuk misalnya dimensi dalam pengertian hubungan internasional. Sebagaimana kita maklum, tokoh-tokoh Sunda, Ki Sunda sangat hebat dalam berdiplomasi, khususnya dalam menempati hubungan antar bangsa, hubungan internasional. Jadi kita menunjukkan bahwa, ingin menunjukkan bahwa jati diri termasuk juga kepemimpinan Ki Sunda itu sesungguhnya harus dilihat dalam konteks yang integral. Tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga mesti dalam bidang-bidang yang lainnya. Dan dalam konteks ini jelas tokoh-tokoh Sunda tidak ketinggalan. Baik, jadi belum bisa ya kalau hanya kita dilihat dari satu sisi saja, misalkan ya dari sisi politiknya ataupun hanya dari budayanya saja begitu ya. Nah, beda zaman, beda cara, betul nggak Pak Dr. Andi ya? Nah, mungkin untuk zaman dulu kepemimpinan di Sunda sendiri mungkin masih menerapkan bagaimana etika-etika dan juga jati diri untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di era sekarang nih ya, di era saat ini menurut Bapak Dr. Andi, apakah masih relevan jati diri dan kepemimpinan Ki Sunda nih untuk di era seperti saat ini? Ya, kalau kita melihat sejarah kepemimpinan Ki Sunda ya, memang secara sosiologis kan kita sering mengatakan pemimpin itu pada masa-masa awal bisa bersifat harismatik. Dalam pengertian dia memiliki wibawa besar karena anugerah dari Tuhan, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi setelah itu juga ada tipe pemimpin yang menggunakan kepemimpinan tradisional dalam pengertian bahwa dia mewarisi misalnya dari wibawa ayahnya atau wibawa keluarganya. Itu adalah masyarakat zaman dulu. Untuk masyarakat sekarang, biasanya kepemimpinan itu akan ditunjang karena dia punya otoritas, punya kemampuan yang disebut dengan legal rasional. Apa itu kepemimpinan legal rasional? Adalah satu kepemimpinan yang ditopang oleh kemampuan karena dia memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Dia memiliki kemampuan, keterampilan, dan kepakaran yang juga baik. Jadi karena itu dalam konteks sekarang menurut saya tidak cukup kita hanya mengandalkan tipe kepemimpinan harismatik ataupun tradisional, tapi harus ditunjang
oleh kepemimpinan yang bersifat legal, rasional, yang ditunjang oleh pendidikan yang baik, kemampuan yang baik, kepakaran yang baik, termasuk juga tentu spesialisasi yang menjadi ciri khas dari pemimpin tersebut yang tentu sangat diperlukan dalam masyarakat modern yang memang bersifat diversifikasi, spesialisasi dalam pekerjaan. Baik, berarti bukan hanya sekedar yang membedakannya itu adalah kepemimpinan yang dulu dan sekarang itu tentang berbicara dengan lemah lembut, atau misalkan untuk sekarang berarti kita harus berbicaranya harus lebih lantang misalnya, bukan sekedar hal itu ya Pak Dr. Andi ya. Lebih dari itu ternyata banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk bisa menjadikan seorang pemimpin ini memiliki jati diri begitu ya, khusus di kebudayaan Sunda sendiri. Nah, terkait dengan keterkaitan budaya ya Pak Dr. Andi, apakah ada keterkaitan peran dari bahasa, kemudian sastra dan seni Sunda dalam membentuk serta menjaga jati diri kepemimpinan di Ki Sunda? Jelas sangat ada. Kita mengenal pepatah yang menunjukkan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Jadi sebagai bangsa Sunda atau etnik Sunda, kita tidak boleh lepas dari bahasa ibunda kita. Dan tadi saya katakan bahasa Sunda adalah bahasa kedua juga terbesar setelah bahasa Jawa, termasuk juga budayanya, termasuk juga kearifan-kearifan lokalnya. Karena itu kita tentu juga menyadari berdasarkan perspektif sejarah ya, bahwa pengaruh-pengaruh dari luar itu sesungguhnya bisa diterima, bisa dikembangkan oleh masyarakat Sunda sendiri justru melalui bahasa lokal, melalui bahasa ibunda kita, melalui bahasa daerah kita, sehingga menjadikan walaupun kita berkembang mengikuti arus modernisasi, tapi kita tidak kehilangan identitas jati dirinya karena kita masih tetap mencintai bahasa kita, mencintai budaya kita, mencintai seni budaya kita. Dan seni budaya bahasa kita sangat kaya. Mungkin kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, termasuklah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, menggambarkan sesuatu itu hanya satu atau dua macam. Tapi dalam bahasa Sunda begitu kaya, banyak sekali dan itu merupakan hasanah kekayaan budaya kita, bahasa kita, seni kita yang harus terus diapresiasi, dikembangkan karena ini erat kaitannya dengan identitas jati diri kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang maju juga. Baik. Nah, kalau melihat seperti itu menurut Bapak Dr. Andi sendiri, tantangan terbesar nih, apa tantangan terbesar dalam melestarikan jati diri Ki Sunda di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini, Pak Dr. Andi? Ya, globalisasi memang menghendaki satu keseragaman, ya, terutama dominasi politik, dominasi ekonomi, dominasi budaya dari negara-negara superpower, negara-negara besar di dunia. Dalam konteks ini adalah negara-negara Barat. Karena itu, menurut saya tantangan globalisasi yang menghendaki keseragaman itu harus dijawab oleh masyarakat Sunda termasuk juga masyarakat lain di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita punya modal sosial yang besar, kita punya keragaman budaya, kita punya karakter, kita punya identitas yang bisa sejalan dengan arus globalisasi itu sehingga walaupun kita menghadapi tantangan modern, tantangan urbanisasi, tantangan globalisasi, tapi kita tidak tercerabut dari akar budaya asal kita. Kita bisa menjadi manusia modern walaupun kita menggunakan bahasa Sunda misalnya. Kita bisa menjadi manusia modern walaupun kita juga mencintai seni budaya kita. Jadi menurut saya tantangan globalisasi ini harus dijawab secara kreatif oleh masyarakat Sunda dengan tetap mempertahankan identitas dan jati dirinya. Baik, dan mungkin bisa digarisbawahi mungkin ya untuk hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Andi sendiri. Berarti nilai-nilai kepemimpinan tradisional Sunda ini sampai saat ini masih bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan demokrasi saat ini? Bisa sekali, dalam pengertian nilai-nilai itu acap kali ada yang bersifat universal, tapi ada juga yang bersifat parsial. Menurut saya nilai-nilai yang baik dari kepemimpinan Ki Sunda itu harus terus
diamalkan, harus terus dipelihara, dan harus terus diaktualisasikan dalam konteks sekarang. Misalnya seperti tadi, bahwa kita punya azas, silih asah, silih asih, silih asuh, itu adalah satu sikap kepemimpinan Ki Sunda yang diterapkan dalam dimensi zaman dan tempat kapanpun masih tetap relevan. Karena kita ingin menjadikan sesama kita, termasuk hubungan antara atasan dengan bawahan, hendaknya dilandasi oleh sikap-sikap yang silih asah, silih asih, dan silih asuh tersebut. Baik, dan tentunya nilai-nilai yang baik ini harus sudah bisa diketahui dan juga mungkin dijalankan, ditanamkan kepada generasi-generasi muda ya saat ini, bahkan sedini mungkin. Berarti di sini ada peran dari sisi pendidikan formal ataupun non formal. Nah, menurut Bapak Dr. Andi sendiri, bagaimana peran dari pendidikan formal dan juga non formal dalam menanamkan nilai kepemimpinan ala Ki Sunda ini? Ya, pendidikan formal, non formal, bahkan informal ya dalam keluarga tentu sangat penting dalam rangka menanamkan identitas, jati diri, karakter Ki Sunda, masyarakat Sunda. Walaupun sistem pendidikan kita memang bersifat nasional, bersifat Indonesia, tapi tetap memberi ruang kepada potensi-potensi budaya lokal, termasuk juga kearifan lokal untuk terus dikembangkan. Sebagaimana kita tahu misalnya dalam sistem pendidikan formal kita, tingkat TK, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, tetap diberi ruang dan dikembangkan misalnya tentang bahasa Sunda, budaya Sunda, seni Sunda, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kembali juga kepada definisi daripada kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak atau gabungan dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Dalam konteks ini tentu kebudayaan Sunda, seni Sunda, bahasa Sunda memberikan kontribusi, memberikan sumbangan pada kebudayaan nasional. Dengan demikian kita menjadi orang Indonesia, tapi kita juga tidak kehilangan identitas jati dirinya sebagai orang Sunda. Baik, wah ini menarik sekali, tapi sayang sekali Pak Dokter, ini kita waktunya sudah hampir habis. Tapi mungkin ada sedikit saja, mungkin singkat saja kesimpulan atau closing statement dari Pak Dr. Andi untuk tema kita di siang hari ini. Kepemimpinan Ki Sunda, jati diri Ki Sunda menurut saya akan terus bertahan sepanjang zaman. Dia akan tetap berkembang, dia akan tetap eksis, walaupun kita hidup di tengah-tengah kehidupan nasional, bahkan dalam masyarakat global. Karena hidup dalam dunia modern pun, kita tidak akan kehilangan identitas dan jati diri kita sebagai Ki Sunda atau orang Sunda. Baik, terima kasih Pak Dr. Andi ya sudah hadir dan juga memberikan memberikan sesuatu yang sangat menarik ya untuk bisa kita ketahui, khususnya untuk kita masyarakat Sunda dan umumnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa nilai-nilai yang baik tentunya harus bisa tetap dilestarikan dan juga menjadi satu acuan agar ke depannya kita tetap ada dalam hal yang positif ya, memberikan hal-hal yang baik untuk masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya orang Sunda. Nah, jadi tetap kita harus memiliki jati diri yang mencerminkan identitas Ki Sunda. Saya Rosianti Mustika dan juga Bapak Dr. Andi Suwirta M.Hum pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali tentunya di acara obrolan budaya berjaringan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.